fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi kita bisa bayangkan apa yang dilakukan. Saya nggak mengatakan ini dilakukan oleh Joko Widodo, karena Joko Widodo itu yang kita sudah tahu 10 tahun ini bajingan penipu. Udah pasti dia tidak punya ijazah. KPUD Solo tidak ada ijazah dia, KPUD DKI tidak ada, KPU pusat tidak ada. Udah jelas. Yang lain-lain tadi udah jelas oleh Mas Eros. Yang saya sesalkan dan saya kecewakan adalah aparat negara, dari mulai presiden dan pembantu utamanya dalam penegakan hukum ada Kapolri. Karena itu pada kesempatan ini saya menuntut kepada Presiden Prabowo, saya ulang lagi kalimatnya, Bapak kemana? Jangan keluar negeri saja, dalam negeri sini compang-camping. Jangan Bapak Presiden keluar negeri saja, di luar negeri juga ditipu oleh Donald Trump. Di dalam negeri rakyatnya menderita, dikriminalisasi ini. Bapak akan bertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Kalau ini kriminalisasi ditangani oleh polisi, polisi ini atasan langsungnya adalah presiden. Jadi dalam hal ini saya hanya mau mengatakan kepada tanggung jawab Bapak Presiden satu masalah ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya diundang kemari, kemudian saya tanya acara apa, deklarasi menolak kriminalisasi terhadap 12 aktivis ini. Karena itu saya hadir. Saya tahu ini adalah kriminalisasi terhadap orang tidak berdosa. Saya pernah dikurung 1 bulan karena kriminalisasi. Jadi saya tahu rasanya gitu kan. Menurut saya yang namanya kriminalisasi ini sama dengan fitnah. Orang tidak bersalah dituduh bersalah. Ini kan fitnah. Ingat orang-orang tua kita dulu, senior dulu mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi kita bisa bayangkan apa yang dilakukan. Saya nggak mengatakan ini dilakukan oleh Joko Widodo, karena Joko Widodo itu yang kita sudah tahu 10 tahun ini bajingan penipu. Udah pasti dia tidak punya ijazah. KPUD Solo tidak ada ijazah dia, KPUD DKI tidak ada, KPU pusat tidak ada. Udah jelas. Yang lain-lain tadi udah jelas oleh Mas Eros. Yang saya sesalkan dan saya kecewakan adalah aparat negara, dari mulai presiden dan pembantu utamanya dalam penegakan hukum ada Kapolri. Karena itu pada kesempatan ini saya menuntut kepada Presiden Prabowo, saya ulang lagi kalimatnya, Bapak kemana? Jangan keluar negeri saja, dalam negeri sini compang-camping. Jangan Bapak Presiden keluar negeri saja, di luar negeri juga ditipu oleh Donald Trump. Di dalam negeri rakyatnya menderita, dikriminalisasi ini. Bapak akan bertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Kalau ini kriminalisasi ditangani oleh polisi, polisi ini atasan langsungnya adalah presiden. Jadi dalam hal ini saya hanya mau mengatakan kepada tanggung jawab Bapak Presiden satu masalah ini saja. Masih banyak lain. Kejoliman, ketidakadilan, kebiadaban yang terjadi di dalam negeri. Perampasan lahan, kriminalisasi
lain-lain hal. Dan kepada jajaran Polri, saya sampaikan pada kesempatan ini, ingat sumpahmu waktu dilantik sebagai polisi negara. Polri bukan polisinya pemerintah, tapi polisinya negara. Dan sekarang lebih sempit lagi, jadi polisinya Jokowi. Hari ini belum terbuka, dalam waktu secepatnya akan terbuka kelakuan bejat yang dilakukan oleh Polri. Dalam waktu dekat akan terbuka. Kalau rakyat sudah sadar bersatu, yakin sudah terbuka. Karena itu sekali lagi pada kesempatan ini Pak Prabowo, coba Bapak ikutin media sosial yang bersebar begitu banyak. Bapak jangan hanya menerima informasi dari orang lingkaran dekat saja. Dalam satu medsos saya pernah berkata di depannya Mas Eros, saya tahu yang namanya Presiden Prabowo ini tidak atau jarang sekali melihat berita di media sosial. Kita juga kan sounding telinga kita itu. Dapatnya informasi dari orang sekitarnya, dan orang sekitarnya itu saya tahu anak-anak muda yang tidak begitu mendalami bagaimana ngurus negara ini. Ya dampaknya seperti kemarin Presiden mengatakan apa ya, mau dikatakan menuduh atau mengatakan bahwa yang demo yang menyatakan Indonesia gelap di biaya oleh koruptor. Kebalik Pak, kebalik. Koruptor tuh pingin gelap, padahal anak-anak ini mengatakan sekarang gelap, mari kita bikin terang. Dan kalau terang, mati itu koruptor. Jadi Bapak jangan dengar berita dari orang-orang sekeliling Bapak yang tidak bertanggung jawab. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya yang nuntut kepada Presiden, kemana Bapak? Rakyat Bapak ini udah teriak dari Sabang sampai Merauke. Polri, bersikaplah profesional, jujur, adil. Jangan nanti semua kebiadaban ini ada pertanggungjawaban dunia akhirat. Kemudian pada kesempatan penutup ini saya sampaikan kepada anak-anak muda yang notabene anak-anak saya. Jangan biarkan kondisi bangsa yang carut marut ini oleh yang namanya Joko Widodo dan turunan anaknya menghancurkan negara ini. Masa depan ini milik kamu. Jangan diam aja anak muda. Kalau saya, Mas Eros, Pak Abraham Samad tinggal nunggu ninggalkan dunia ini kapan dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Masih muda ini. Ya kata Pak Roy, saya 72 tahun masih muda gitu. Ya alhamdulillah kalau demikian gitu ya. Itulah terakhir saya sampaikan kepada anak-anak muda, terutama anak-anak mahasiswa. Jangan sampai masa depanmu dirampas oleh manusia-manusia rakus serakah. Sekali lagi, anak muda, khususnya mahasiswa, kelompok-kelompok yang terdidik, jangan sampai masa depanmu dirampas oleh manusia-manusia penipu, rakus. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berdiri di sini, saya yakin ini ada tindak kriminalisasi. Saya nggak jelaskan lain-lain. Tapi ini terjadi karena pemerintahan kita dan karena aparat kita tidak beres. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.